Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Menurut Kurata, dalam bukunya Supena tahun 2012, menuliskan anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang berbeda dari kebanyakan anak normal pada umumnya dalam hal karakteristik mental, kemampuan sensorik, fisik atau syaraf otak, perilaku sosial emosi, kemampuan berkomunikasi, atau beberapa kekurangan yang membutuhkan modifikasi dalam pembelajaran di sekolah atau pelayanan pendidikan secara khusus agar potensi berkembang secara maksimal. Kemudian pendapat kedua dari Halhan dan Kaufman. Menurut mereka, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait jika mereka menyadari penuh akan potensi kemanusiaan mereka. Kemudian, apa saja sih penyebab anak berkebutuhan khusus? Yang pertama ada dari faktor prenatal atau kelainan yang terjadi sejak dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Yang kedua, ada namanya perinatal, yaitu kelainan yang terjadi pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Yang ketiga, ada pasca natal, yaitu kelainan yang terjadi setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia remaja atau perkembangannya selesai. Kemudian klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada gangguan penglihatan atau tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi atau blind atau low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Ada dua kelompok gangguan penglihatan. Yang pertama, buta sebagian atau kurang awas. Yang kedua ada buta total. Yang kedua, gangguan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Klasifikasi tunarungu. Kelompok 1, kehilangan pendengaran ringan, sekitar 20-30 desibel. Kelompok 2, kehilangan pendengaran marginal, sekitar 30-40 desibel. Kelompok 3, kehilangan pendengaran sedang, sekitar 40-60 desibel. Kelompok 4, kehilangan pendengaran berat, sekitar 60-75 desibel. Kelompok 5, kehilangan pendengaran yang parah, di atas 75 desibel. Yang ketiga ada gangguan intelektual atau tunagrahita. Menurut etimologi, tuna berarti merugi dan grahita artinya pikiran. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau lebih dikenal dengan sekolah luar biasa. Selanjutnya ada gangguan ganda. Gangguan ganda atau tunaganda. Tunaganda merupakan anak yang menderita dua atau lebih kelainan dalam segi jasmani, keinderaan, mental, sosial, dan emosi. Sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan yang optimal diperlukan pelayanan khusus, pendidikan, medis, dan psikologis. Kemudian gangguan fisik dan kesehatan. Menurut Halhan dan Kaufman, anak dengan kekurangan fisik dan gangguan kesehatan adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau masalah kesehatannya mengganggu kegiatan belajar atau sekolah sehingga membutuhkan pelayanan, pelatihan, atau fasilitas khusus. Mereka dikenal dengan cacat tubuh, tuna tubuh, dan tunaraga. Klasifikasi anak gangguan fisik dan kesehatan. Yang pertama, kelainan pada sistem serebral atau sistem syaraf pusat. Kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang ketiga, gangguan kesehatan yang mempengaruhi fisik, antara lain asma, hemofilia, atau kelainan kurangnya produksi faktor pembekuan darah. Yang keenam, gangguan emosi dan perilaku. Istilah untuk gangguan emosi dan perilaku adalah tunalaras.
Secara etimologi, tuna berarti kurang dan laras berarti sesuai. Tuna laras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan atau perilakunya bertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh, kesulitan belajar. Secara umum, anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak-anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan. Hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, menginjak, atau berhitung. Yang kedelapan adalah lambat belajar atau slow learner. Lambat belajar adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah di bawah rata-rata pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, namun bukan tergolong anak yang terbelakang mental. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang kesembilan, autisme. Dia mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang cukup signifikan yang meliputi gangguan komunikasi verbal dan nonverbal. Interaksi sosial pada umumnya terjadi sebelum usia 3 tahun. Dengan karakteristik lain seperti aktivitas berulang-ulang, gerakan stereotip, gangguan emosi, dan gangguan sensoris. Selanjutnya ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. National Institute of Mental Health mendefinisikan ADHD merupakan kondisi di mana seseorang mempunyai kesulitan dalam memusatkan perhatian, mengontrol perilaku, dan hiperaktivitas. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan neurologis, dan hal ini dimulai ketika anak berusia 6 bulan hingga dengan usia di bawah 7 tahun. Namun dapat berlanjut hingga usia remaja bahkan dewasa. Selain disebabkan karena adanya gangguan neurologis, ADHD juga disebabkan oleh abnormalitas area otak atau ketidaknormalan yang konsisten pada 3 area otak, yaitu lobus prefrontal, lobus frontal, dan basal ganglia. Lalu, kelainan neurotransmitter, faktor herediter atau keturunan, serta toksin dan medis. Karakteristik fisik motorik yang dialami anak ADHD adalah kondisi hiperaktivitas dan mempunyai energi yang lebih besar. Dan untuk karakteristik kognitifnya adalah memiliki gangguan dalam pemusatan perhatian. Namun, di lain sisi, mereka memiliki kecepatan dalam berpikir. Dan mereka juga dapat hiperfokus ketika menemukan hal yang diminatinya. Sedangkan dalam sosial emosi, mereka mengalami masalah kemampuan adaptif dan tidak mampu menahan tingkah laku. Hal ini membuat mereka memilih sesuatu secara impulsif dan bereaksi berlebihan secara emosional. Populasi ADHD di usia sekolah sekitar 3-7%. Sedangkan orang dewasa sekitar 2-4%. Selanjutnya, cerdas atau bakat istimewa. Pada tahun 1972, USOE menyatakan bahwa anak berbakat adalah sebagaimana diidentifikasi oleh orang-orang profesional bahwa mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang menonjol. Sedangkan Renzulli berpendapat bahwa keberbakatan merupakan interaksi antara 3 dasar kemampuan manusia, yaitu kemampuan umum atau spesifik di atas rata-rata, pengikat diri atau tanggung jawab terhadap tugas, dan kreativitas yang tinggi. Ada 3 pembagian untuk anak-anak berbakat, yaitu jenius dengan IQ 140-200 atau memiliki kecerdasan luar biasa. 2. Gifted, IQ-nya 125 hingga 140, memiliki IQ tinggi dan bakat yang menonjol. Dan yang terakhir ada superior dengan IQ 110-125 yang memiliki prestasi belajarnya cukup tinggi. Faktor yang menyebabkan timbulnya bakat anak yaitu karena faktor hereditas atau keturunan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah seperti perhatian yang cukup, orang tua yang dijadikan sebagai panutan, adanya dorongan khusus, dan sebagainya, yang dapat membuat anak memiliki kemampuan tinggi untuk mengasah kemampuan mereka.
Yang terakhir ada penanganan dalam pendidikan yang dikhususkan untuk ABK. Di antaranya adalah pertama, membuka peluang luas untuk mendapatkan layanan pendidikan karena mereka bisa mengikuti pendidikan di sekolah reguler yang dekat dari rumahnya. Kedua, pendidikan inklusif dengan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran agar semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat berlatih untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan penyesuaian sosial dengan masyarakat umum. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada pelaksanaan pendidikan khusus, yang dimana akan lebih efisien karena tidak harus mendirikan sekolah khusus dengan biaya yang cukup besar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen guys.